Pernah mengalami penurunan views ketika kalian live streaming di TikTok Shop? Banyak banget kejadian-kejadian yang kita alami sebagai seller maupun affiliate, di mana kita tadinya viewsnya bisa di angka puluhan sampai ratusan, tiba-tiba bisa drop banget di bawah 10. Atau mungkin kalian tadinya biasanya bisa mendapatkan 30 sampai 50 views, lalu drop cuma di angka 10 sampai 15. Jadi untuk kalian semua para seller dan affiliate, di mana penonton kalian di saat kalian live streaming di TikTok Shop tiba-tiba drop. Penurunan jumlah penonton atau views pasti ngebuat kita stres banget ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada akun TikTok Shop kita? Apakah kena ban atau apa? Gua rasa hampir semua seller dan affiliate pernah mengalami kejadian seperti ini. Namun kalau misalnya kalian belum pernah mengalami, semoga kalian tidak mengalami. Tapi biasanya pasti kalian akan mengalami. Dan gue yakin banget video ini akan relate untuk teman-teman semua. Kalau misalnya kalian belum pernah mengalami yang namanya penurunan views, tidak ada salahnya untuk belajar dari video ini supaya kalian dapat mengantisipasi kalau misalnya terjadi penurunan views pada akun kalian. Jadi kalian tahu harus ngapain. Maka di video ini gue akan kasih tau kalian mengenai 3 hal apa yang gue lakukan kepada akun di TikTok Shop gue sebagai seller, bukan affiliate. Apa yang gue lakukan supaya pertumbuhan viewsnya bisa kembali lagi menjadi sedia kala. So, sebelum gue bahas video ini lebih lanjut, yuk kita bahas mengenai 3 tips agar penonton live streaming kalian bisa ramai lagi. Seperti ini. Back to hero product. Gue asumsikan kalian sudah mengetahui atau mungkin sudah tahu yang mana produk yang pengen kalian naikkan atau mungkin produk yang sudah laku di toko kalian. Baik yang sudah banyak dari segi ulasan atau memang yang sering ditanyakan oleh customer di saat lagi live, atau mungkin produk yang paling sering di check out pada saat live. Kalian bisa fokuskan kepada produk itu terlebih dahulu saja saat untuk live, dan buat beberapa campaign seperti obral kilap dan juga voucher untuk produk tersebut. Karena kita butuh interaksi agar traffic views bisa kembali meningkat. Mengembalikan views di TikTok itu susah-susah gampang, tapi masih bisa kita akalin agar kita bisa fokus untuk membangun interaksi dengan viewers pada saat kalian melakukan live streaming. Karena pada dasarnya kekuatan terkuat saat kalian melakukan live streaming di TikTok dipengaruhi oleh organic traffic kalian. Evaluasi terhadap perkembangan live kalian dan juga cara host kalian dalam merespon pertanyaan customer, baik dari gaya berbicara dan juga gestur tubuh host kalian. Semoga kalian paham ya. Ketika kalian sudah menemukan produk yang pengen kalian kembali untuk difokuskan atau memang produk hero kalian, di sini kalian bisa membangun beberapa campaign supaya bisa membangun interaksi antara si host dengan juga si customer. Dan disinilah yang paling penting untuk kalian evaluasi. Untuk mengembalikan traffic views kalian, maka evaluasilah dalam permainan pemilihan produk jualan kalian dan juga interaksi host kalian dan juga campaign-campaign kalian waktu awal kalian nge-live. Namun gue berharap jangan sampai kalian mengalami penurunan views yang cukup drastis. Kalau gue sih sudah pernah ngalamin. Fishing views. Memancing viewers sebenarnya buat gue cukup mudah. Yang sulit itu membuat viewers itu masuk dan stay di live kita yang sulit. Beberapa pancingan yang bisa kalian buat adalah video konten dan boleh banget untuk kalian iklanin untuk metode iklan video. Karena gue beberapa kali mengalami kejadian ini, jadi gue ada antisipasi dengan mencoba menemukan video yang paling cocok untuk di-boosting baik dari iklan dan juga konsep yang akan di-push untuk mendapatkan viewers lebih banyak. Untuk menemukan jenis tipe konten yang tepat untuk kalian posting, tentu saja kalian harus trial dan error. Baik dari jenis konsep videonya, terus tulisan di dalam video, dan juga jenis iklan yang akan kalian jalankan. Karena dari viewers yang masuk dari video akan masuk juga ke live, kalau kalian sedang live. Nah, ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk kalian trial dan error. Nah, waktu penurunan views yang gue dapatkan, gue itu udah tahu tipikal-tipikal konten yang biasanya paling banyak mendapatkan engagement, itu video tipikal yang mana. Kemudian permainan lagunya juga, permainan teks di dalam videonya juga. Nah, itu yang kita naikkan. Ketika kita upload lalu tuh kurang mendapatkan views, nggak masalah, kalian bisa iklanin video tersebut. Ketika kalian iklanin video tersebut, nanti traffic yang datang dari video akan masuk ke dalam live. Dan pastikan ketika sedang ada penurunan views seperti ini, kalian jangan terlalu gegabah. Dalam case gue pribadi, untuk durasi live-nya gue kurangin memang. Biasanya sehari bisa 2-3 kali, misalnya gue turunin jadi cuman sehari 1 kali.
sambil dilihat performance dari video yang kita iklanin dan juga organic traffic yang datang dari video, itu feedbacknya gimana ketika udah 2-4 hari ke depan. Biasanya yang udah-udah, ketika gue udah mulai mengevaluasi dan gue coba iklanin lagi untuk videonya, live-nya itu perlahan-lahan mulai kembali rame. Biasanya tuh di hari kedua, ketiga, maupun juga hari keempat. Kalau misalnya kurang bagus, kayaknya kalian boleh ganti videonya, atau mungkin konsep kalian ada yang salah. Atau mungkin produk kalian atau host kalian. Ingat, ini semua menjadi satu kesatuan. Jadi kalian harus cross-check semuanya. Do ads and organic data. Toko baru yang gue coba mendapatkan 418 order di bulan Februari 2024. Padahal baru 13 kali live streaming dan hanya mengupload 2 video saja. Jadi apakah ada potensial untuk kalian lebih berkembang dan mendapatkan views lebih banyak? Jawabannya adalah tentu saja bisa. Toko baru ini bisa menjadi contoh untuk membuat kalian menjadi lebih semangat. Toko baru seperti ini saja bisa, apalagi kalau misalnya kalian sudah toko yang sudah berjalan dan juga yang sudah buka dari sebelum TikTok Shop ditutup. Februari 2024, ya. Gue mulai start untuk ngebuat toko baru di TikTok Shop itu 18 Januari 2024. Dan sampai Februari ini masih berjalan, namun bisa dibilang untuk durasi live-nya itu masih belum konsisten dan juga masih sedikit banget. Kalian juga tadi bisa lihat tadi pada data yang udah gue tampilkan berapa kali total gue live streaming dan berapa banyak video yang udah gue upload. Jumlahnya amat sangat sedikit, tapi gue bisa mendapatkan orderan lebih dari 400. Dan inilah hal-hal yang gue evaluasi dan gue ingin cari tahu gimana sih biar toko kalian tuh bisa fight di TikTok Shop itu di tahun 2024, khususnya di awal-awal tahun seperti ini. Dari TikTok sendiri, gue cukup happy dan seru banget untuk ngotak-ngatik segala macam metode. Sama seperti gua, Rio Gandhi, mengulik Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Di sini kalian bisa lihat gross revenue gue di 37 juta, dan di order item sold itu 415, bayarnya ada 293. Total dapat 414 order. Jadi menurut gua, untuk mengembalikan views di hal ketiga ini adalah kalian bisa melakukan ads. Ads digabungkan dengan organik di poin nomor 2 yang tadi udah gua bahas ya. Maka kalian bisa mendapatkan For You page yang lebih baik. Namun yang jadi pertanyaan adalah, kok berapa sih budget iklan yang lu keluarkan? Ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan sama viewers gua di YouTube maupun juga di TikTok. Kalau misalnya kalian belum follow gue di TikTok, silahkan follow. Dan yang belum follow gue di Instagram, silahkan follow juga. Karena terkadang gue suka sering ngeposting mengenai hal-hal seperti ini juga. Jadi, ya kalian pantengin aja. Sekaligus subscribe channel YouTube ini. Oke? Jadi, berapa budget yang gue keluarkan untuk di saat lagi sepi tersebut? Selain trial dan error sampai akhirnya mendapatkan data yang lebih baik, jadi gue mengeluarkan budget iklan itu di Rp432.708. Kalau kita hitung secara ROAS, maka ini di omset Rp7.038.163 dibagi Rp432.708, itu kita mendapatkan ROAS di 16,27. Secara ROAS itu rumusnya adalah revenue dibagi cost. Nilai ROAS sendiri bentuknya adalah rasio, misalnya pendapatan yang Anda hasilkan adalah Rp 10 juta, sedangkan biaya iklan dan campaign keseluruhan adalah 1 juta, maka nilai ROAS kalian adalah 10:1. Nah, pada case ini, gue di 16,27. Selain daripada menghitung ROAS, gue juga akan memberitahu kalian berapa sih keuntungan pada toko ini waktu ngelakuin live streaming dan ketika ngelakuin iklan, kira-kira berapa margin yang gue dapatkan. Kalau kita hitung secara keuntungan, omset di 7 jutaan dan ad spend itu di 430 ribuan dengan margin 20% sudah dipotong fee, maka 7 juta dikali 20% itu dapat di profit 1.400.000-an. Dikurang ads di 430-an, maka net profit gue di 974.924. Apakah menguntungkan? Jelas menguntungkan. Apalagi tokonya baru berjalan kurang dari 2 bulan. Baru 1,5 bulan dan tidak konsisten untuk live. Jadi lumayan banget kalau misalnya kalian mau fight di TikTok Shop. Dan juga kalau misalnya lagi ada penurunan, kalian juga tahu kalian harus ngapain menggunakan 3 hal yang udah gue sebutkan dari tadi nih. Dari sini kita bisa melihat, walaupun gue iklan di angka hampir 500.000, tapi tetap mendapatkan profit yang lumayan banget. Jangan takut untuk testing, jangan takut, dan jangan panik. Ketika lagi ada penurunan views, evaluasi. Belajar, belajar, belajar.
Itulah yang paling penting ketika kalian berbisnis, apapun jenis bisnisnya, maupun online, offline, dan apapun itulah. Rio Gandhi selalu di sini untuk membantu kalian untuk menumbuhkan dan mengembangkan bisnis digital kalian. Baik yang baru belajar jualan, atau mungkin yang sudah jualan dan mendapatkan keluh kesah. Semoga dengan video-video gue tayangkan kalian bisa relate. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan buat teman-teman di sini yang pengen beli digital course gue bisa ke desti.store/riogandhi. Dan buat teman-teman di sini yang pengen nanya-nanya soal jasa konsultan, bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Itu adalah pertanyaan untuk menanyakan jasa-jasa konsultan gue, baik pertemuan online maupun offline. Dan sekali lagi gue ucapkan, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Rio Gandhi, peace out.